dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-13 pada surah ke-14 surah Ibrahim sampai dengan ayat ke-17. Mudah-mudahan atas segala persiapan, perjuangan, ikhtiar, kesabaran yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, berkah, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita melanjutkan kini acara Beranda Ngaji Bareng online ini dengan sama-sama kita mendengarkan tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau telah bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia sekali Ustadz kembali hadir di dalam forum ngaji bareng online pada pagi hari ini, dan kami pun bersyukur bahwa Ustadz sehat walafiat, dan sama-sama tentunya kami mendoakan semoga Ustadz terus dianugerahi sehat walafiat, umur yang barokah Ustadz, kemudahan di dalam menyampaikan pesan-pesan untuk kami semuanya dan pesan-pesan untuk keumatan, dan semoga keberkahan hanya semata menaungi kehidupan Ustadz dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini sama-sama kita telah membaca sampai dengan ayat ke-17 Ustadz dari surah Ibrahim, dan mohon kiranya Ustadz pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan untuk kami semuanya. Dan selanjutnya kita masih bersama 909 orang, dan kepada Bapak dan Ibu, seandainya nanti ternyata tidak terpenuhi kuota Zoom ini, kami telah menyediakan pula channel YouTube untuk dapat diinformasikan kepada sanak dan kerabat dan tetangga kita semuanya. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita baca, perhatikan bersama tadi. Ya, 13 ya. 13 sampai 17 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim. Orang-orang kafir. Pernah kita bahas siapa orang kafir itu. Orang kafir itu bukan hanya berbeda agama dengan kita. Orang kafir itu ialah orang yang ada 9 atau 8 kualifikasi kafir dalam Al-Quran. Orang murtad, keluar dari agama Islam, kafir. Orang sejak awal memang tidak pernah masuk Islam, kafir. Orang musyrik, itu kafir. Orang yang zalim, suka anarkis, tiranis, itu kafir. Orang yang suka bohong, itu kafir. Dan orang hipokrit, munafik, itu kafir. Dan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu juga kafir. Boleh jadi KTP kita Islam, tapi kafir murakkab, kafir berganda-ganda. Mungkin karena kita kafir berbohong, kafir karena suka zalim, kafir karena munafik, atau mungkin juga kita sinkretik, percaya kepercayaan nenek moyang yang musyrik. Ya. Atau kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Semuanya ini bisa kafir. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah para orang kafir itu li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Rasul di sini bukan hanya satu orang, Nabi Muhammad misalnya, tapi seluruh rasul itu kan punya misi yang sama. Dan bisa dipahami juga bahwa
Nabi pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Alim ulama itu adalah ahli waris spiritual intelektualnya Nabi. Jadi kalau kita membantah pendapatnya ulama, tapi yang benar-benar ulama loh, bukan ulama-ulamaan. Ya. Lanukhrijannakum. Nah ini dalam bahasa Arab itu lamnya di situ lam takkid, lam stressing point ya, penegasan. Lanukhrijannakum, orang-orang kafir berkata, pasti kami akan mengeluarkan kalian. Orang-orang kum itu, kalian itu termasuk rasul dan para penyambung lidah rasul. Kum itu rasul dan para penyambung lidahnya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan ulama ustaz, nah itu ciri-ciri orang kafir. Min ardina dari bumi kami. Jadi orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian ya dari negeri kami, atau kamu akan kembali, atau kalian akan kembali kepada agama kami. Jadi dua alternatifnya, kembali kepada agamamu semula, kembali bergabung dengan kami, percaya kepada nenek moyang, kembali kepada korps, kembali kepada identitas kita, ya. Atau kamu akan kami kembali usir dari tempat kami di sini. Itu ancaman orang-orang kafir terhadap rasul-rasul mereka. Tapi perhatikan di dalam ayat ini, lanukhrijannakum, pasti kami akan keluarkan kalian min ardina. Ardon itu pernah kita bahas, Bapak Ibu. Ardon itu bisa berarti tanah, bisa berarti bumi, tapi di sini diartikan negeri. Tidak salah sih, tapi itu terlalu bersifat fisik. Ya. Lanukhrijannakum min ardina. Kalian pasti akan kami keluarkan ke dalam lingkungan kehidupan kami. Di mana lingkungan kehidupannya orang-orang seperti orang kafir itu? Apa yang dimaksud orang kafir? Orang kafir itu mengingkari kenyataan. Orang kafir itu artinya kafarah, tertutup, Bapak. Kafar tertutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran, itu kafir. Tertutup mata batinnya, mata lahiriahnya untuk menyaksikan the real one, kebenaran mutlak itu, maka itu kafir. Lebih dalam lagi bahwa para sufi, bahwa orang yang kafir itu ialah bertingkat-tingkat. Termasuk orang kafir itu tidak bisa menyaksikan wajah Tuhan ada di mana-mana. Padahal Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaki, kami bentangkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami di alam semesta ini. Jadi ayat itu artinya the symbol, the sign, atribut, identitasnya Allah. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu tidak lain adalah atribut lambang Allah. Ayatina, itu ayat-ayat kami. Ayat artinya tanda. Bendera merah putih itu tanda. Siapa yang mewakili Indonesia, itu simbol tanda merah putih. Menghina Indonesia dalam bentuk
membakar bendera merah putih, nah itu berbahaya. Nah, itu membakar simbol bendera tua yang sudah lama menempel di pagar, kotor tuh. Ya, udah bakar di tengah jalan aja itu. Pasti orang akan marah. Pasti akan viral. Oh, itu ada orang yang membakar Indonesia. Apalagi kalau yang membakar itu orang bule. Pain ini bertengger di pagar-pagar kita ini. Jadi yang aku bakar itu bukan bendera, tapi itu adalah kain kusut kumuh. Tapi bagi bangsa Indonesia itu adalah martabat. Bagi bangsa Indonesia itu adalah muka kami merah putih. Menginjak-injak bendera merah putih itu menginjak wajah kami. Wajah kalau bangsa Indonesia itu marah. Mengingkari bendera merah putih itu sebagai lambang Indonesia itu sama dengan kafir. Artinya menutup matanya untuk menyaksikan bahwa bendera itu lambang kewibawaan Indonesia. Menginjak-injak bendera merah putih itu adalah menginjak martabat bangsa Indonesia. Tidak bisa kita mengatakan yang aku injak ini adalah kain. Itu nanti kita bisa menyatakan begini. Ada Quran tuh. Ada orang menginjak-injak Quran, membakar Quran. Tidak bisa dikatakan ini kan yang aku bakar ini adalah Quran tua. Banyak Quran yang bagus kok. Yang aku bakar kertas. Yang aku injak-injak ini, yang aku buang di tempat sampah ini adalah kertas. Apanya sih yang dipersoalkan, ini cuma kertas kok. Ada tintanya, tinta Cina buatan non-muslim tuh. Ya, ada kardus. Sampulnya itu pabrik kertas. Gak ada yang istimewa yang aku lakukan menginjak Quran itu. Itu sama. Kalau orang menginjak-injak bendera merah putih walaupun itu sudah kumuh, tetapi itu martabat karena mewakili lambang. Nah, orang yang tidak mengerti, tertutup matanya untuk menyaksikan bahwa semuanya ini adalah simbolnya, itu kafir. Ayat lain, walillahil maghrib walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fatamma wajhullah. Timur dan barat itu kepunyaanku, kepunyaan Allah. Fa aina tuwallu, kalian menghadapkan kemanapun mukanya, apapun yang kalian lihat, fatamma wajhullah, maka kamu itu sebetulnya adalah menghadap, melihat, menyaksikan wajah Allah. Jadi kalangan sufistik itu selama kita masih melihat pohon itu hanya pohon, tidak sadar kalau pohon itu siapa yang tampil dalam bentuk pohon, siapa yang pakai jubah pohon, siapa yang pakai jubah gunung, laut, maka itu kafir. Tertutup untuk mencapai sebuah kesimpulan bahwa semuanya itu adalah Allah. Dan dengan demikian, orang yang sadar di balik ketertutupannya, artinya dia menyingkap mukasyafah, dia sudah mampu menyaksikan bahwa ini bukan pohon, ini keberadaannya dia. Kita menyaksikan kembang segar pagi-pagi hari, minum kopi di depan pot bunga di serambi depan kita. Menyaksikan indahnya pohon anggrek, kembang anggrek, kembang-kembang yang sudah mekar pagi hari kan. Selama kita melihat dan menyaksikan kembang ini hanya kembang, itu bisa diartikan kafir. Tapi kalau kita menyaksikan di sini ada Asmaul Husna, aku menyaksikan Al-Jamal. Al-Jamal itu kan nama Asmaul Husna Allah, itu kan maha indahnya Allah. Aku menyaksikan maha indahmu melalui kembang ini ya Allah.
Daunnya adalah hijau tua. Kembangnya adalah kuning kontras. Subhanallah. Putik-putiknya itu, ya, serbuk-serbuknya itu orange. Ada yang merah. Kelopaknya itu merah. Ya Allah, indah sekali kembang ini. Kita pulangkan apa yang aku lihat ini. Nah, kita ingat Allah. Allah menampilkan namanya Al-Jamal, Maha Indah, melalui sekuntum bunga. Nah, ketika kita menakjubi indahnya sekuntum bunga yang mekar, yang indah itu, kita berucap subhanallah. Maha indah Engkau ya Allah, sebagaimana yang Engkau tampilkan di dalam kembang ini. Itu menyingkap tabir. Bukan hanya kembang itu cantik, tetapi Allah yang ditampilkan di balik kecantikan kembang itu. Namanya Allah Al-Jamal, Maha Cantik. Mungkin Bapak Ibu ada di Bali, minum kopi Bali, menghadap ke pantai Kuta, menghadap ke pantai Lepas, atau di pantai lain. Minum kopi sambil menyaksikan handphone, ada Pak Hasanuddin, ada Qariah, kita melantungkan ayat indah. Sambil melihat hamparan laut, Masya Allah, maha luas. Laut ini tak bertepi, berdindingkan langit. Ya. Tenang laut pagi hari ini, karena belum ada angin kan. Masya Allah, subhanallah. Aku menyaksikan keluasan-Mu ya Allah. Yang muncul ketika ia melihat lautan bebas yang luas tak bertepi itu adalah Allah yang maha luas. Al-Wasi'. Ibu-ibu kan hafal Asmaul Husna. Salah satu sifat Allah, ya Wasi'. Wahai Allah yang maha luas. Ya kan? Kemahaluasan-Mu tampak di atas hamparan laut yang tak bertepi. Jadi dia tidak menyaksikan laut itu laut only saja. Tapi dia menyaksikan integratif di situ. Paralel dia menyaksikan, ya Allah, Engkau maha luas. Engkau memperkenalkan dirimu Al-Wasi' maha luas. Aku menyaksikan kemahaluasan-Mu di atas hamparan samudra tak bertepi ini. Hati kita menjadi lapang menyaksikan laut tak bertepi itu. Itu artinya orang sudah tersingkap, berhenti jadi kafir. Kafir artinya tertutup. Dia tidak bisa menyaksikan lambang-lambang Allah di balik apapun yang dilihat. Padahal Allah mengatakan, Fa'ina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan pandangannya, di situ engkau akan menyaksikan wajah siapa yang menggunakan jubah laut samudra yang maha luas tak bertepi itu. Yang kita lihat bukan lagi laut, tapi Allah Al-Wasi' yang maha luas tak bertepi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita berhenti jadi kafir. Kita beriman. Kenapa kita beriman pada saat kita melihat Tuhan di hamparan laut? Kita merasa lega, tenang. Iman itu artinya dari akar kata amanah. Amanah artinya itu tenang, damai, aman ya kan. Bahasa Indonesia itu aman, aman. Kenapa kita merasa aman? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita beriman kepada Allah? Aku menyaksikan Allah tampil dalam bentuk lautan luas. Samudra tak bertepi. Sebagaimana ia perkenalkan dirinya. Aku itu adalah Al-Wasi'. Aku maha luas tak bertepi. Nah, aku menyaksikan laut maha luas tanpa tepi. Maka engkaulah sesungguhnya yang aku saksikan. Laut tak bertepi, Al-Wasi'. Dia tidak menyaksikan laut sebuah wadah isinya air
yang begitu banyak debatnya, tapi dia menyaksikan Tuhan yang maha luas, tak bertepi. Mungkin ada yang menjemur ya di Raja Ampat sekarang. Ya. Sekarang sudah 8:30. Matahari pagi sedang asyik-asyiknya. Di sebelah gundukan-gundukan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, kita menyaksikan awan biru yang maha tinggi di atas itu. Ya, kita menyaksikan terik lembutnya matahari di pagi hari di Raja Ampat di Sorong. Kita menyaksikan langit biru yang berhiaskan tumpukan-tumpukan awan yang membentuk berbagai macam lukisan-lukisan angkasa itu. Ketinggian langit biru tak terbatas itu. Maka yang kita lihat itu bukan langitnya, tapi Allah yang maha tinggi. Salah satu sifatnya Allah ialah Al-Ali. Allah maha tinggi. Subhanallah. Subhanallah. Aku menyaksikan Engkau ya Allah. Lambang yang Engkau tampilkan dalam bentuk langit biru tak bertepi, tak terbatas, tinggi setinggi langit, tak terbatas. Engkau adalah Al-Ali, Tuhan maha tinggi. Ya Allah, aku percaya Engkau maha tinggi Al-Ali. Aku rasakan kemahatinggian-Mu. Di balik pemandangan yang maha tingginya langit biru yang aku sedang saksikan ini. Di mana-mana ada wajah Allah, itulah yang disebut dengan beriman. Orang yang beriman pasti aman. Kenapa aman? Kenapa aman? Dia pasti amanah. Engkau menciptakan aku dengan kehendak-Mu, agar aku menjadi hamba-Mu, agar aku menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Subhanallah, dia panggil namanya. Maha suci Engkau ya Allah. Itu bentuk pensucian diri seorang hamba. Pensucian diri itu adalah bentuk abdi, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia menakjubi Allah dalam bentuk penampilan-penampilan ya, makhluknya yang melambangkan dirinya, dia merasa memanggil Tuhan, ya Allah. Respeknya seorang hamba terhadap Tuhannya, karena menyaksikan dirinya yang tampil dalam bentuk berbagai rupa itu, maka itu adalah penghambaan diri. Itu adalah melaksanakan amanah. Pasti aman. Orang yang merasa aman, bahasa Arabnya adalah mukmin. Orang yang merasa aman. Kenapa aman? Dia percaya kepada Allah. Kenapa aman? Karena dia amanah. Dia sudah mengagumi, mensyukuri, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi orang sedang di puncak sekarang ini, minum kopi, ya, di depan jendela hotel, dia menyaksikan pemandangan Gunung Salak yang begitu bersih, tanpa embun, ya, pohon-pohon hijaunya, ya, di bukit-bukit Gunung Salaknya, di situ ada kebun teh, terpapar begitu rupa indah. Masya Allah, subhanallah, besarnya, apa ya kandungannya Gunung Salak ini di Bogor itu. Begitu melihat kebesaran gunung, maka yang terbayang, Engkau yang maha besar ya Allah. Aku menyaksikan kemahabesaran-Mu melalui besarnya Gunung Salak ini, melalui besarnya gunung di hadapan kami ini. Jadi setiap kali kita melihat gunung yang besar, Allahu Akbar, aku menyaksikan kemahabesaran-Mu. Timbul Allah yang maha besar, maka kita menjadi kerdil di depan gunung kan Bapak Ibu. Maka kita pun juga kerdil di hadapan Allah yang maha besar. Tunduklah seorang hamba akan kebesaran Allah. Di hadapan gunung kita merasa kecil, dan di hadapan Allah
kita tentu pasti merasa sangat kecil. Ya, itu dia. Bagi seorang, apalagi pekerja, bengkel, mobil, tuh, udah pukul-pukul mobil tuh. Ada yang pewot untuk dibenarin dipukul. Ya. Ada tukang batu, mecah batu. Keras sekali besi ini. Ya. Berat sekali besi ini, keras sekali. Yang kebayang olehnya ya Allah Maha Keras. Allah Maha Kuat. Setiap kali melihat besi yang begitu kokoh, kuat, keras. Ya Allah, aku menyaksikan Engkau. Tuhannya Maha Keras. Tuhannya Maha Kokoh. Al-Qawi. Al-Matin. Subhanallah. Seorang nelayan mancing. Ya. Dia turun ke laut, danau, ke sungai. Dia menyaksikan indahnya makhluk air ini. Wahai air, kamu sangat lembut. Nikmat, Engkau memberikan kepuasan sehingga kami bisa minum. Aku turun di tengah-tengah Engkau tanpa menjepit aku. Ya. Engkau bukan lumpur yang menghisap aku, tapi Engkau sangat lembut. Begitu turun di air, meraba air yang begitu lembut. Dia membayangkan kemahalembutan Allah. Ya Latif, wahai Tuhan yang maha lembut. Dia merasakan sentuhan-sentuhan lembutnya Allah ketika ia menyentuh air. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maha lembut Engkau. Itu bukan kafir. Tapi orang yang tidak bisa merasakan kelembutannya Allah setelah ia memegang air, menyentuh air, itu kafir. Berhenti menjadi kafir kalau ia menemukan Tuhan di balik kelembutan air dengan mengingat ya Latif, wahai Tuhan Maha Lembut. Ya Allah. Ibu-ibu pagi-pagi menyiram kembang. Pagi-pagi ya, memelihara pohon-pohon piaraan kembang-kembang. Ya Allah, subhanallah. Betapa Engkau puas, wahai kembang. Tadinya kamu layu, tapi begitu aku siram, Engkau puas. Wahai rumput, kamu tadinya kuning, tidak pernah turun hujan, begitu aku siram, kamu seperti tertawa, aku menyaksikan Engkau sedang tersenyum. Berhari-hari Engkau merindukan air untuk makan minum, tapi tidak pernah turun hujan. Tetangganya pulang kampung, pot-pot kembangnya itu berlayuan, gak ada yang nyiram. Ngambil ember menyiram kembang. Seolah-olah dia mendengarkan suara terima kasih. Ya Allah, aku menyaksikan Engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Bagaimana nikmatnya Engkau memberikan aku rahmat. Aku butuh uang, lalu Engkau memberikan aku pekerjaan. Anakku membutuhkan pemeliharaan dari ibunya, lalu aku pelihara. Aku menyaksikan Engkau Maha Pemelihara. Ketika aku menyiram kembang ini, dia pasti puas seperti puasnya aku mendapatkan karunia-Mu ya Allah. Ya Hafid, wahai Tuhan yang Maha Memelihara.
Ya Wahhab, wahai Tuhan yang Maha Pemberi, betapa nikmatnya aku diberi rezeki olehmu. Aku juga menyaksikan betapa puasnya rumput itu aku siram karena aku beri. Ya Allah, Engkaulah yang aku contoh. Engkau Tuhanku Maha Pemberi, Al-Wahhab, maka aku melaksanakan itu. Ya Allah, sebelum rumput ini puas, aku duluan puas. Sebelum anak yatim piatu itu merasa puas gembira, aku terlebih dahulu puas dan gembira ketika aku membantu dia. Ya Allah, pantas Engkau selalu mencintai hamba-Mu yang berbuat baik. Aku merasakan betapa indahnya batin ini ketika sedang berbuat baik. Ya Wahhab, akhirnya perbuatan kita itu santun, mencontoh perilaku Tuhan yang Al-Wahhab. Ya. Ketika kita menyayangi anak kita, ibu-ibu sedang menggendong bayi, terkekeh-kekeh bayinya setelah menyusu, menetek dari air susu ibunya. Tertawalah sang anak itu. Ya Allah, aku mengingat Engkau sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku baru mengasihi anak saya dengan memberikan air susu. Aku baru memberikan pelayanan penuh terhadap suamiku. Suamiku merasa sangat bangga, sangat puas. Aku baru memberikan uang belanja terhadap istriku lebih daripada yang biasanya. Ya Allah, aku merasakan kepuasan itu. Seperti itukah Engkau merasakan kepuasan ketika hamba-Mu bersyukur ketika Engkau memberi. Jadi apapun yang kita lakukan itu Asmaul Husna, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika berjumpa dengan seorang preman, dia berjumpa seorang penipu, dia berjumpa dengan orang yang pernah mengkhianati dirinya. Orang benar-benar kurang ajar. Pernah dikasih susu, dibalas dengan air tuba. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha memiliki segalanya ya Allah. Engkaulah yang memiliki sifat Al-Mudil, Maha menyesatkan. Ternyata ada representatif Engkau yang sangat menyesatkan. Aku melihat penipu ini, aku melihat penjahat ini, sedang merepresentasikan Asmaul Husna-Mu, Al-Mudil, Allah Maha menyesatkan. Tidak mungkin Engkau sempurna menjadi Tuhan tanpa ada bukti bahwa Engkau Maha menyesatkan. Ternyata preman ini adalah salah satu bukti bahwa Engkau Maha menyesatkan. Aku melihat wajah-Mu pada penjahat ini. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Engkau juga yang menciptakan neraka. Aku melihat wajah penjahat ini, wajah neraka yang Engkau ciptakan. Tidak sempurna surga tanpa neraka. Tidak ada orang baik tanpa ada orang buruk. Dan betul-betul Engkau Maha sempurna ya Allah. Allahu Akbar. Mas penjahat, ya, terima kasih ya Engkau menjahati aku. Berarti Engkau adalah wajah Allah. Asmaul Husna juga kan. Itulah yang membuat istrinya Fir'aun, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah memberikan satu contoh orang-orang yang sangat beriman, yaitu imra'at Fir'aun, anaknya istrinya Fir'aun. Fir'aun super jahat dan Nabi Musa di sampingnya super baik. Siti Asia yang ada di antara super baik dan super buruk itu, dia memperlakukan sama. Dia merawat Nabi Musa super baik itu karena representasi dari Al-Hadi, ya, Maha Pemberi Petunjuk. Ya Allah, benar-benar Engkau Tuhan Maha Pemberi Petunjuk. Engkau menjadikan Musa anak saleh. Ya Allah, benar-benar Engkau Tuhan yang Maha menyesatkan. Engkau memberikan penyesatan terhadap suamiku Fir'aun. Mas Fir'aun,
Ya, terima kasih. Engkau mau menjadi tumbal terhadap sifat Allah yang maha menyesatkan. Aku mencintai engkau, Kang Fir'aun. Karena tanpa engkau maka Tuhan tidak sempurna. Tuhan menjadi sempurna karena ada bukti bahwa Tuhan maha menyesatkan. Seandainya tidak ada iblis, maka tidak sempurna Allah yang memiliki nama maha menyesatkan. Adanya iblis, adanya Fir'aun sebagai tumbal untuk merepresentasikan diri sebagai nama Allah yang maha menyesatkan. Jangan membenci iblis, jangan membenci penjahat, karena dia juga adalah wajah Allah. Ketika orang itu sudah mampu menyamakan antara Fir'aun super jahat dan Musa super baik, maka orang itu adalah insan kamil. Karena semua yang datang dari Allah yang maha baik, pasti baik. Hanya subjektivitas kita menganggap orang itu Fir'aun itu jahat, Musa itu baik. Tapi tidak lain semuanya itu adalah dia. Ketika kita tahu rahasianya Allah, ternyata engkau yang tampil penjahat, sang penjahat itu tidak akan pernah menjahati orang itu. Siapa sih sebetulnya di balik penjahat itu? Dia ada Tuhan yang mengendalikan. Dia ada Tuhan yang ada di. Nah, ketika orang tahu rahasianya buaya, jadilah pawang buaya. Tidak akan pernah digigit oleh buaya itu. Ketika orang tahu rahasianya singa, ternyata engkau representasi daripada asyadidnya Allah. Singa tidak akan pernah menggigit orang itu. Istrinya, Fir'aun tidak pernah disakiti oleh Fir'aun. Padahal dia adalah sangat beriman. Tapi orang-orang yang beriman tanggung, itulah yang dibunuh oleh Fir'aun. Amat sulit memahami rahasia Tuhan. Hanya orang yang diberikan petunjuk khusus oleh Allah yang mampu mendapatkan petunjuk itu. Barang siapa yang memahami rahasia Allah, maka dia akan bersama dengan Allah. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Kalau kita bersama Tuhan, jangan takut. Tidak mungkin ada kecelakaan bagi kita. Kalau kita mencintai Allah sepenuh hati, maka seluruh makhluknya termasuk penjahat akan berbuat baik terhadap kita. Fir'aun tidak pernah menyakiti istrinya. Karena siapa di balik keganasan Fir'aun? Ada Allah yang maha lembut. Ya kan? Kalau orang memahami ma'rifah lebih tinggi, seperti Nabi. Nabi tidak pernah takut. Ya, tawakal. Tawakalnya Nabi itu adalah taslim. Nah, cuma persoalannya muncul karena kita tidak mampu mencapai puncak ketawakalan itu. Ada 3 tingkatan tawakal. Tawakal, taslim, dan tafwid. Tawakalnya orang awam ialah tawakal. Tambatkan untanya baru tawakal. Bayar uang parkirnya, ambil kartunya baru tawakal kepada Allah. Kalau kita lepaskan mobil kita di depan pasar sana, mau motor kita, nggak usah ngambil karcis, tawakal kepada Allah, hilang dibawa maling. Tawakal kita orang awam. Tapi kalau tawakalnya lebih tinggi, kepasrahannya kepada Allah seperti bayi. Bayi tidak perlu mencangkul, tidak perlu pergi berdagang untuk makan. Bahkan tidak perlu berkeringat untuk mencari sesuap nasi. Cukup berteriak 1 kali, iya. Berlomba-lomba bapaknya, ibunya, babysitternya berlari untuk membantu. Kamu lapar ya? Kamu sakit ya? 1 kali teriakan membuat orang berlomba datang untuk menolongnya. Kenapa? Tawakalnya bayi yang tidak pernah berdosa, selalu ingat Allah, bersih daripada segala dosa. Maka itulah orang yang taslim. Orang yang dekat dengan Allah itu harum. Bukan saja harum fisiknya, harum namanya. Maka itu Nabi itu selalu pakai parfum. Tanpa pakai parfum juga harum namanya. Nah, orang yang tidak pernah berdosa, badannya pun juga harum, keringatnya harum.
Surga itu keringatnya itu seperti parfum. Coba lihat bayi Bapak Ibu yang tidak pernah berdosa. Satu harian, 2 hari nggak mandi bayi itu masih enak diciumkan. Parfum malaikat dia pakai, parfum surga dia pakai. Coba kalau ibunya tidak mandi 2 hari 2 malam, masih seharum bayinya enggak? Bau anyir tuh. Kenapa? Ibunya banyak dosa. Janinnya, bayinya tidak banyak, tidak ada dosanya kan? Kenapa? Tawakalnya taslim. Tapi masih ada tawakal puncak, yaitu tawakalnya janin, rahim ibu itu. Di dalam rahim ibu itu ada orok, ada janin. Itu lebih pasrah lagi. Tidak perlu nangis. Cukup berkeinginan, maka ari-arinya akan mensuplai nutrisi apa yang dibutuhkan. Lapar atau haus disuplai oleh ari-arinya. Kenapa? Karena tawakalnya mencapai tawakal puncak. Itu namanya tafwid. Tawakalnya orang awam seperti kita itu tawakal. Tawakalnya bayi itu namanya taslim. Tawakalnya janin itu adalah tafwid. Maka itu kalau janin itu seperti mayat. Coba lihat mayat. Cukup melipat tangannya. Terbaring di rosban, di kasur. Satu RT pada sibuk. Siapa yang gali lubangnya. Siapa yang memandikannya. Siapa yang mensolatinya. Ya. Siapa yang mengambilkan ambulans. Siapa nanti yang takziahnya. Siapa penceramahnya. Satu RT sibuk mengurus seorang yang sedang melipat tangannya dengan penuh kepasrahan. Pasrahnya mayat itu tafwid. Ya. Logika itulah yang membuat kita itu berkurang tawakalnya. Karena jangan-jangan nanti, siapa tahu nanti begini. Oh jangan-jangan, wah itu keraguan. Ragu itu musyrik. Ya. Hakul yakin itu hilang keraguan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu siapa? Jangan-jangan kita kafir, tapi kita nggak sadar. Ya. Orang yang kafir tidak bisa melihat wajah Tuhan di setiap saat. Kita melihat terangnya lampu, Masya Allah, luar biasa. Cahayanya lampu ini. Setiap kali aku melihat cahaya, aku mengingat Engkau. Allahu nurus samawati wal ardh. Engkau cahaya langit dan bumi, ya Allah. Setiap kali melihat terang, dia mengingat Allah. Tapi setiap kali juga masuk dalam sebuah kegelapan. Engkau pencipta kegelapan ini. Dia juga ingat Allah. Jadi terang dia ingat Allah, dia lihat Allah. Dia melihat wajah Allah di dalam kegelapan. Dia melihat wajah Allah dalam cahaya terang. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha tahu bilangan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Bagaimana Allah tidak tahu jumlah bilangan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam, di tengah hutan belantara? Karena siapa yang tampil dalam bentuk semut hitam? Siapa itu batu hitam? Siapa itu hutan belantara? Dan siapa itu gelapnya malam? Adakah sesuatu selain dia? Dia semuanya kan. Dengan demikian, tidak ada satu celah yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Maka itu disebut dengan Allahumma hitan. Allah is encompassing. Encompassing itu meliputi. Muhid. Serba meliputi dimanapun juga. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau menyaksikan wajah Allah. Kalau kita tidak bisa menyaksikan wajah Allah pada setiap apapun, maka kita masih tertutup sebagian. Berarti kita masih ada unsur kafir-kafirnya sedikit. Itu dia. Allahumma hitam. Di mana ada apapun. Karena siapa yang tampil dalam bentuk alam semesta dari mulai mikrokosmos atau sampai makrokosmos atau apapun. La mawujud illallah. Tidak ada yang mewujud selain dia. Dia ada di mana-mana.
dakhilun fil asya la bil mumasajah, masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha la bil muzayal, masuk keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Itulah Allah. Masuk ke dalam setiap sesuatu tapi tidak bercampur, keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Subhanallah. Perlu pengajian, perlu pelajaran supaya kita tidak menjadi kafir. Kafir itu bersusun-susun. Kafir itu artinya tertutup. Semakin transparan, maka semakin beriman. Tapi semakin buta, semakin tertutup kita makin semakin jauh dengan Tuhan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'akal yawm fa basarukal yawma hadid. Kalian selama ini adalah ghaflah. Ghaflah itu enggak ngeh. Jadi kafir itu artinya apa Bapak Ibu? Enggak ngeh. Nah ini bahasa saya nih. Jadi Bapak Ibu mendengarkan definisi baru ini. Kafir ialah orang yang tidak ngeh. Contohnya orang tidak ngeh. Saya melihat 992 orang jamaah kita di pengajian ini. Tapi begitu aku perhatikan secara mikro, ternyata ada wajahnya Pak Hasanuddin. Nah ketika aku sadar bahwa ada Pak Hasanuddin di situ, akhirnya saya tersingkap di situ. Fakashafna angka kita akal, lalu aku singkapkan penglihatanmu, maka aku menyaksikan ternyata bukan jamaah saja, tapi ada Pak Hasanuddin juga di situ, ada Prof di situ, ada kawan-kawan di sini banyak. Nah setelah kita sadar bahwa ternyata yang hari ini adalah teman-teman semuanya, maka itulah kita beriman. Kalau hanya melihat secara global, secara makro, generik, itu adalah kafir. Tapi ketika kita mampu fokus dan mampu secara mikro mengidentifikasi, oh ini A, B, C, D, maka itu adalah orang yang beriman. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kalian itu berada dalam situasi tidak ngeh. Fakashafna angka kita akal yawm, lalu kami membuat kalian itu ngeh beriman tuh. Jadi ngeh beriman, tidak ngeh kafir. Jadi siapa yang membuat kita itu menjadi ngeh? Ikuti prosesnya. Iqra, bacalah. 4 kali Allah kan menginstruksikan Nabi Muhammad melalui Jibril. Iqra bismi rabbik, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu saat kita bahas apa arti iqra pertama, iqra kedua, iqra ketiga, iqra keempat. Itu ada artinya semua. Mudah-mudahan pada pertemuan kita akan datang, terus kita bisa lebih mendalami arti kehidupan, arti fenomena ini dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan pada hari ini, terutama memberikan kesan yang sangat mendalam, bagaimana Ustadz menjelaskan mengenai hakikat daripada Al-Asma'ul Husna itu tidak hanya kita membaca ataupun menghafalnya, namun bagaimana tadi Ustadz menggambarkan bahwa kemanapun kita menghadap, maka maha benarlah Allah, bahwa hanya wajah Allah semata yang bisa kita perhatikan kalau seandainya kita mampu melihat semuanya ini dengan mata batin yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan Ustadz dengan apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini, kami semuanya yang mendapatkan pencerahan melalui apa yang Ustadz sampaikan ini, menjadi lebih bahagia kini, bahwa tidak hanya melihat sesuatu yang membahagiakan ataupun sesuatu yang menyedihkan, namun di balik itu semuanya ketika kita semuanya mengharap dan mendambakan untuk semakin dekat kepada Allah, maka mudah-mudahan kita bisa melihatnya dengan lebih arif lagi, tidak hanya melihat dengan mata kepala senantiasa, tetapi hanya menggunakan pula mata batin kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dihantarkan di kolom chat kita pada pagi hari ini. Mohon izin Ustadz untuk dapat saya membacakannya. Nah, yang pertama tadi saya mendapati pertanyaan yang dihantarkan oleh Bapak Kunto.
Nah, beliau menanyakan, Pak Kuto Baikuni menanyakan, apakah ilmu tasawuf beserta implementasinya di Indonesia lebih berkembang dibandingkan dengan di Timur Tengah? Sehingga faktor utama apakah yang menurut Ustadz yang kondusif bagi perkembangan tasawuf tersebut di Indonesia? Iya, jadi apa sih yang dimaksud tasawuf, Bapak Ibu? Tasawuf itu kesadaran yang sangat dalam untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Who is the real God? Siapa sesungguhnya Allah itu? Pemahaman kita secara eksoterik terhadap ayat Al-Quran jangan menghalangi kita untuk mendalami Al-Quran secara esoterik. Eksoterik itu pemahaman lapis luar permukaan Al-Quran. Tapi kita juga perlu mendalami inside the Quran itu. The substance of the Quran. Jadi sama juga dengan diri kita kan. Selama melihat diri kita itu di lapis permukaan akan tampik biologi. Tapi kalau kita masuk ke dalam maka kita akan tampak diri kita itu ternyata not only biological, tapi kita juga adalah makhluk spiritual. Maka itu disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya. Arafa itu dalam bahasa Arab itu not only knowing, tapi recognizing. Knowing itu hanya mengenal, memahami. Tapi merecognize, how to recognize ourselves itu menghayati lebih mendalam, maka itulah nanti yang akan lebih dekat dengan Tuhan. The more you go inside in yourself, the closer you are of your God. Makin dalam kita berada, masuk ke dalam relung-relung diri kita, makin semakin dekat kita dengan Allah. Kita terlalu go out, tapi tidak pernah atau jarang kita go in. Go deeper in yourself. You will be see Him. Masuklah ke dalam dirinya yang paling dalam. Maka engkau akan menyaksikan siapa dia. Nah, perlu direction. One of the best direction itu adalah kita mengikuti pengajian tasawuf. Fikih belum bisa mengantarkan go deeper in ourselves. Tasawuflah yang mampu menghantarkan kita go deeper in ourselves. Maka itu Imam Malik pernah mengatakan, banyak ulama juga mengatakan yang lain. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatasaffaq faqad tasandaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka itu fasik, rusak, nggak sempurna. Tapi barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka itu juga rusak. Barang siapa yang menggabungkan antara keduanya, maka itulah yang benar. Nah, tidak proporsional kita belajar agama, ada akibat. Terlalu fikih oriented, maka akan melahirkan kesalehan individual, kesalehan sosial di permukaan. Tapi kalau kita paralelkan, tasawuf, ada keikhlasan, ada solidarity di situ. Jadi rohnya ibadah itu adalah tasawuf, kulitnya adalah fikih, badannya adalah fikih. Mempertentangkan keduanya itu contoh kedangkalan pemahaman kita terhadap agama. Di Indonesia kita masih fikih oriented. Mulai dari SD kita belajar fikih. Apa itu fikih? Salat, udah kok, wudu, udah. Bagaimana wudu? Gini, tangan, apalagi? Ya, muka, apalagi? Tangan, kepalanya. Nah, itu fikih. Sudah salat.
Tapi kalau kita masuk ke dunia hakikat, kita memahami wudhu itu adalah shock terapi ya, untuk melahirkan inner beauty kita kan. Kenapa air wudhu dengan air? Ya, air wudhu itu disentuhkan kepada pusat kesadaran. Coba kita lihat bukunya Profesor Baron Ehrenfels. Ada 3 pusat kesadaran manusia. Dia seorang neurolog. Pusat itu di kepala, tangan, dan kaki. Dia menulis karya akademik luar biasa. Hanya karena membahas ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau kalian hendak salat itu ambil air wudhu dengan cara ya mencuci mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya. Aneh ayat ini. Ketika itu masih non-muslim. Kenapa? Lalu setelah mendalami hakikat wudhu itu, dia rubah nama Omar Baron Ehrenfels. Tentu tidak gampang. Dia mendalami apa hikmah dibalik mandi junub. Ya Allah. Quran itu neurolog banget. Ya. Karena bisa menurunkan getaran otak dari 24 per second menjadi 17. Habis itu kalau kita wudhu juga harus menghadap ke kiblat. Tidak boleh bercakap-cakap, harus fokus, berdoa pada setiap mengambil air wudhu. Itu yang diharapkan memang. Ketika melakukan terapi-terapi neurologis itu perlu fokus. Pantas kita nggak boleh bercakap-cakap. Ada shock terapi berikutnya, wajib menjawab surah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gendang telinga yang menyentuh kalimat sakral lalu dijawab, direspon dengan emosi. Itu juga akan menenteramkan batin. Harus menutup aurat. Mata itu, kornea mata juga harus dirangsang dengan suatu shock terapi. Pakai pakaian bersih, penutup aurat. Itu menciptakan kesadaran puncak. Tidak cukup dengan itu, harus tawajuh. Menghadap ke Ka'bah. Itu juga shock terapi. Habis itu angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Give up. Angkat tangan di hadapan kebesaran Allah. Lipat tangan kayak mayat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Lupa keluarga, lupa pekerjaan, lupa kesenangan biologis. Itulah salat melahirkan ketenangan. Ya. Jadi apa salatnya jangan sekedar saat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah komitmen. Engkaulah segalanya. Ruku itu artinya apa? Sujud itu artinya apa? Kenapa ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk? Itu kan tauhid itu. Ada tauhidul asma, ada tauhidul af'al, ada tauhidus sifat, dan ada tauhiduz zati. Maka itu Allahu Akbar 4 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama, tauhidul asma. Allahu Akbar kedua, tauhidul af'al. Allahu Akbar yang ketiga, tauhidus sifat. Allahu Akbar yang keempat, tauhiduz zati. Apa artinya berdiri seperti alif? Apa artinya ruku seperti dal? Ya. Apa artinya sujud seperti ini? Apa artinya duduk? Dan apa artinya salam pertama, salam kedua? Ya. Kenapa surah Al-Fatihah harus dibaca setiap rakaat? Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Apa artinya Alhamdulillah? Kalau kita hayati semua itu, Masya Allah, insan kamil banget nanti kita jadi. Hanya karena kita terhenti di fikih, tidak masuk ke spirit sofistiknya, maka kita tidak mendapatkan roh ibadahnya. Nah, jadi kita tidak boleh mempertentangkan keduanya, sebab nanti kita tidak ingin dapat hati yang kering.
Fikih tanpa tasawuf kering. Haji berkali-kali koruptor. Ahli zina banyak tuh. Saya kira gitu Pak. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz ada pertanyaan dari beberapa peserta dan saya mencoba semaksimal mungkin untuk mentautkan dari pertanyaan-pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama dari Ibu Fransina, beliau menanyakan Ustadz bahwa ketika hidayah dan ataupun penyesatan itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk mereka ataupun boleh jadi kita sendiri dalam keadaan tersesat tidak kita ketahui bagaimana untuk bisa mendapatkan jalan kembali menuju kepada hidayah Allah itu. Nah, kemudian eh, dari Ibu Dina tadi menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan menikmati semaksimal mungkin, memahami atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini mengenai makna dari ucapan perbuatan yang kita dapati diantaranya adalah dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Nah, maka apakah untuk ilmu tasawuf ini sendiri kita harus berikhtiar mendapatkannya ataukah memang itu sudah merupakan ketentuan Allah ketika kita bisa mendapatkan pemahaman akan ilmu tasawuf itu sendiri Ustaz? Mohon pencerahannya. Bagus. Bagaimana memahami kesesatan dan petunjuk ini? Atau mungkin nanti pembahasannya khusus itu bahasa nanti. Apa yang dimaksud sebetulnya baik dan buruk? Ya, kalau memang Allah itu adalah maha baik, kenapa menciptakan keburukan? Kenapa menciptakan iblis? Logika kita memang belum nyambung barangkali. Tapi kalau kita menghayati, akhirnya kita akan berucap subhanallah. Kalau memang Allah itu maha pencinta, kenapa menciptakan neraka? Saya ingin tanya pertanyaan begini. Seandainya rahim ibu itu surga. Surga. Seandainya dunia ini surga. Seandainya liang lahat itu pun juga surga. Di akhirat itu surga semua. Tidak ada sesuatu apapun selain hanya surga. Nikmat nggak surga itu? Siang itu terasa nikmat kalau ada malam. Malam terasa nikmat kalau ada siang. Ya kan? Nanti ada panas kalau ada dingin. Tidak mungkin ada dingin tanpa ada panas. Kenyataan sesuatu adalah hadirnya kebalikannya secara logika. Atau dibalik, rahim ibu api. Dunia ini api. Ya, kuburan kita api. Akhirat nanti, awas loh, aku masukkan ke dalam neraka. Nah, nggak apa-apa. It's our habit, itu dunia kami api. Menyakitkan nggak api itu, neraka itu? Enggak. Neraka itu jadi neraka karena ada surga. Surga itu jadi surga karena ada neraka. Orang baik itu bisa disebut baik karena ada orang jahat. Coba, kalau semua perempuan cantik, pokoknya kelas 1 semuanya ya. Nilai A plus semua rata-rata. Masih cantik nggak perempuan itu? Nggak ada yang cantik kalau semuanya cantik. Kan? Iya. Dan bahaya kalau cantik semua perempuan. Kayak boneka satu pabrik itu ya. Ini istri saya mana ya? Bahaya tuh. Jadi, mari kita pahami apa arti ciptaan Allah. Mengapa nama Allah itu bervariasi? Allah maha mematikan, tapi juga maha menghidupkan. Kan? Kalau Allah maha baik, kenapa sih mematikan? Menghidupkan aja. Kalau menghidupkan, terus menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Balancing word itu kayak apa? Atau kalau mematikan aja, nggak ada menghidupkan. Matikan, habis. Apa mau dimatikan lagi kan habis. Jadi perlu kita melihat secara kepala bening jernih.
apa dan siapa Allah. Hanya karena kita tidak merenung, hanya karena kita tidak mau berkontemplasi, maka ada kontradiksi di dalam pikiran kita. Kenapa sih Allah maha mematikan tapi maha menghidupkan? Katanya Allah maha pemberi petunjuk, tapi juga maha menyesatkan. Maka itu pertanyaan berikutnya tadi ya, bagaimana kita kembali? Meskipun Allah menyesatkan, tapi juga Allah beri petunjuk. Taubat, kembali kepada Allah. Agama Islam itu bukan agama istislam. Istislam itu kayak malaikat, tidak boleh ada celahnya sedikit pun. Tapi tidak boleh juga agama salam. Salam itu adalah agama yang sangat enteng. Ya, hanya ada nilai tanpa norma. Maka itu disebut Islam dalam ilmu saraf bahasa Arab itu rubai. Jadi kalau kita menyebut kata Islam sebetulnya itu sudah tawassud, sudah moderat. Menambahkan Islam moderat itu redundant karena Islam itu sudah moderat. Karena tidak in between antara salam dan istislam. Istislam itu the most perfect. Tapi as-salam itu very standard. Tapi Islam itu in the middle, moderate. Jadi kalau ditambahkan Islam tawasudiyah itu redundant bahasa Arab. Baina thulathi wasudasi. Ya, hunaka mutawassid. In between antara 3 dan 6 itulah yang disebut dengan moderat. Hanya karena kita nggak paham aja, maka kita selalu salah paham. Orang yang suka salah paham itu karena wawasannya kurang. Maka itu kalau ada orang yang suka dan gampang menyalahkan orang lain, sebetulnya menandakan orang itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai sadar, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar kalau menggunakan kacamata Ray-Ban. Hitam semua. Yang salah bukan siapa, dia nggak sadar. Ya. Kalau orang itu sudah tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak juga gampang menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam memperbaiki keadaan tanpa menepuk dada, maka orang itu sudah selesai belajarnya. Artinya sudah hampir selesai belajarnya. Kenapa? Sudah arif. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru. Kalau ada orang ngamuk-ngamuk, ngeritik, tapi tanpa ada solusi yang terbukti bisa memberikan solusi, maka provokator. Orang yang arif itu mempunyai kekayaan opsi untuk memberikan way out terhadap berbagai macam problems. Karena itu, teman-teman, ingat pesan Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Don't stop study. Di atas langit masih banyak langit. Di dalam kulit masih ada kulit bawangnya itu. Saya kira gitu. Pertanyaan berikutnya adalah tasawuf apakah itu diikhtiarkan atau takdir dari Allah? Ya, manusia itu memiliki 4 daya. Ada yang disebut dengan daya kudrati, ada yang disebut dengan daya masyiah, ada yang disebut dengan daya istita'ah, ada yang disebut dengan daya kasab. Kalau bersinergi keempat-empat ini, itulah yang akan menimbulkan suatu perbuatan. Ada yang pertama masyiah. Ada keinginan yang sangat dalam. Pertanyaannya, yang punya keinginan dalam itu kita atau Allah? Atau share? Sebagian keinginannya Allah, sebagian keinginannya aku. Kalau share, berapa porsi persentasenya? Nah, nanti kita bahas. Nah, yang kedua, sekalipun ada masyiah, tapi kalau tidak ada apa yang disebut dengan istita'ah, kemampuan. Aku mau merubah pulpen ini
menjadi emas. Masyiah aku ada. Tapi istita'ah kemampuan aku merubah pulpen ini menjadi emas. No. Tapi satu saat nanti aku punya ikhtiar, ya, mampu mengambil intisari atom-atom pulpen ini mungkin ada kadar emas, ya, itu pasti akan keluar emas, tapi tidak sebanyak pulpen. Itu ada wilayah ikhtiar di situ pada wilayah kasab. Dan level paling terakhir nanti itu ada namanya kasab. Akhirnya tercipta betul-betul ini pulpen bisa jadi emas. Jadi urutan-urutannya itu harus ada ikhtiar. Maka itu siapa yang paling banyak ikhtiarnya akan paling banyak berhasil. Siapa yang tidak punya ikhtiar, the only one ikhtiar, the only one choice, the only one options, maka itu adalah orang miskin. Jadi miskin itu ialah orang yang miskin opsi. Yang sedikit opsi, sedikit ya konsepnya. Jadi orang yang memiliki the only one option itu miskin, tapi orang yang memiliki many option, maka itulah orang kaya. Jadi kalau kita mau ada anak yang melamar anak kita, mau cari calon orang kaya atau calon orang miskin. Kekayaan itu dari bapaknya yang kaya option, akhirnya dia kaya kan. Anaknya, ya, apa namanya itu, glamor, anaknya itu adalah konsumtif belaka. Dia kaya, tapi itu calon orang miskin. Yang satunya santri, ditempa dengan penderitaan, tanyakanlah penderitaan kepada aku, jangan tanyakan kemewahan. Tapi aku mampu mengeluarkan diri dari berbagai macam kemelut persoalan. Itu calon orang kaya. Jadi pilihlah calon orang kaya, jangan memilih calon orang miskin. Ya saya kira gitu logikanya. Baik, masih ada waktu Ustaz? Ya silakan. Oke, baik. Berikut ini Ustadz, kembali saya menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto. Terus beliau mengingatkan ada pada jam 6.31. Beliau menanyakan sampai sejauh mana dakwah tentang ma'rifatullah telah menyertakan muatan pelajaran dengan membangun kesadaran makna tajalli dari alam semesta. Dalam hal ini simbol wajah Allah itu Ustadz. Iya, memang harus kita pahami dulu ya, bahwa apa yang dimaksud alam semesta. Filsafat banyak tuh. What is the really universe? Ya, kita lihat, itu mah jangan terkecoh, alam semesta ini kan fata morgana. Demokritos mengatakan, keliru. Itu bukan pohon kok. Itu tumpukan-tumpukan atom. Right kan? Itu benar tuh. Itu meja, bukan. Itu meja itu. Jadi alam itu ada di dalam pikiran atau di luar pikiran. Plato mengatakan bahwa the real materi itu di dalam kepala. Apa the real thing itu, sesuatu itu sebetulnya konsepnya di dalam kepala. Yang kita lihat di luar itu hanya manifestation only. Tapi Aristoteles itu kan berpendapat enggak. Yang the real itu adalah di luar kepala. Bagaimana Anda mengingkari meja itu meja? Itu memang pasti meja kan? Ya. Plato mengatakan itu bukan meja. Itu meja itu di kepala Anda. Ya. Itu kayu yang memiliki 4 kaki ditempati laptop. Anda yang mempersepsikan itu meja. Pada hakikatnya meja itu di pikiran Anda. Tanah lapang itu cuma rumput tumbuh di atas tanah. Anda yang menciptakan lapangan itu di pikiran itu ada lapangan. Aristoteles mengatakan tidak. Jadi konsep benda itu sendiri juga itu perdebatan filsafat ya kan. Maka itu kalau ingin memahami agama harus juga memahami filsafat. Ya. Nah, ulama kita terdahulu jago tuh filsafat. Al-Farabi itu disebut sebagai al-muallimut tsani, the second teachers. Itu the second Plato gitu kan. Ya. Ibnu Sina itu the second Aristotle. Nah, ulama kita mohon maaf, sorry to say, enggak membaca buku filsafat, bahkan haram filsafat masuk di pondok pesantren. How can?
Padahal ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra, bacalah. Belakangan baru Bismi Rabbik. Bukan Bismi Rabbik baru Iqra, tapi Iqra dulu baru Bismi Rabbik. Iqra itu simbol ilmu, Bismi Rabbik itu simbol agama. Ya. Plato loh. Muncullah Demokritos, enggak, kalian berdua enggak benar. Plato, Socrates, yang the real itu adalah atom kok. Meja itu kumpulan atom, pohon itu kumpulan atom. Muncul lagi, atom itu katanya paling kecil, masih bisa kok dipecah. Ada proton di dalamnya juga, ada 3 tuh. Muncul lagi Thales, enggak. Ya. Yeah. The more small and ini yang paling halus di situ adalah the water, itu kata Thales. Air itu lebih halus daripada atom, proton sekalipun. Muncul lagi Anaximenes. Anaximenes ada yang lebih halus daripada air, yaitu uap. Nah, uap itu kan lama-kelamaan menguap jadi nothing. Everything is nothing. The only one hakikatul wujud, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu adalah the real existence itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncul lagi dalil teologi. Panteisme mengatakan itu semua alam semesta ini dari Tuhan. Maka itu pohon, gunung itu adalah serpihan Tuhan, part of the God. Dengan demikian, pohon itu Tuhan, karena itu bagian-bagian Tuhan. Ya, itu panteisme. Tapi muncul Ibnu Arabi, bukan. Itu adalah tajallinya. Nah, keluar konsepnya itu tajalli itu manifestation of God. Ya, tajalli itu artinya kalau kita bercermin, wajah kita yang aslinya itu adalah satu, tapi kalau di depan cermin sama kan, tapi kalau pasang 1000 cermin maka menjadi 1000 wajah kita. The only one existent, tetapi many manifestation. Ya. Yeah. Jadi yang banyak ini adalah manifestation of God, not God itself, but tidak bisa dipisahkan antara God dengan universe itu. Iya, kalau mau membahas ini, makanya itu tidak bisa kita mempelajari Islam itu hanya baca Quran, baca hadis. Who know only Islam, they don't know about Islam. But we have to learn about filsafat, apa epistemologi alam semesta ini, apa ontologi setiap sesuatu. Ya, jadi karena ujub-ujub baru kemarin keluar dari penjara karena modalnya tampan, punya bakat teatrikal seniman, bisa nyebut-nyebut ayat, udah pakai serban, wah followernya di YouTube itu luar biasa. Tapi sanad intelektualnya belajar apa dan di mana, konsepnya seperti apa, kita nggak jelas. Salahnya masyarakat, gampang percaya kepada seorang yang sebetulnya nggak layak disebut ulama pas. Kiai, terkecoh kartu nama, terkecoh penampilan fisik, ya, dan terlalu gampang curiga kalau orang yang wah itu Syiah lah, itu liberal lah, oh itu apalah, termakanlah isu-isu. Nah itulah resikonya ya masyarakat yang belum terpelajar, terlalu gampang memberikan justice, menghakimi orang lain. Nah itu tadi kembali, orang yang gampang menyesatkan orang lain, hati-hati berguru terhadap orang itu. Sebab orang yang gampang menyalahkan orang lain, memvonis dirinya wawasannya sempit. Tapi tidak boleh memuji orang setinggi langit sehebat apapun. Sebab di atas kepintaran kita nggak ada artinya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Berlanjut Ustadz ke pertanyaan berikutnya Ustadz, melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Rita setelah tadi kita mendengarkan penuturan mengenai bahwa bagaimana Allah tampil termasuk di dalam Allah memberikan petunjuk ataupun menyesatkan. Nah, bagaimana Ustadz dalam pertautannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu Ustadz, ketika kita mendapati
yang disebutkan di sini apabila kita berinteraksi dengan orang yang selalu bawaannya suudzon dan kemudian berbicara buruk, berbicara kasar, mencaci maki dan kata-kata yang sangat pedas, Ustadz. Apakah dalam hal ini kita harus menghadapinya dengan konsekuensi tentunya akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik, ataukah menghadapi tipologi yang demikian kita lebih baik berlalu daripadanya, Ustadz? Nah, kemudian saya langsung saja menyampaikan, Pak Iqbal menyampaikan bahwa di dalam membaca Al-Asma'ul Husna dari seluruh fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah itu sudah dianggap bahwa seseorang itu sudah dikatakan mencapai level ma'rifatullah, ataukah ada tangga-tangga lain yang harus dilaluinya di dalam kehidupannya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Jadilah nabi di dalam masyarakat Perokan. Itu undangan untuk menjadi nabi tanda kutip ya. Di mana ada masyarakat Perokan rusak, tampillah sebagai nabi. Bagaimana nabi menyelesaikan masyarakatnya? Tidak. Nabi nggak pasrah kan? Nabi nggak diam. Kapan waktunya hijrah? Kapan waktunya bertahan? Dan kapan waktunya menaklukkan? Itu ada teori sosiologinya kan di situ. Udah ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Enak tuh. Tapi prinsip jangan menggunakan kekerasan. La ikraha fiddin. Atas nama apapun, kepada siapapun, tidak boleh melegalkan kekerasan. Tidak ada tempatnya dalam agama, wabil khusus dalam Islam. Ya. Justru Allah akan mengangkat kita kalau kita berhadapan dengan sebuah tantangan. Ingat, ketokohan itu lahir di tengah tantangan. Keenakan tidak pernah melahirkan tokoh. Di mana ada tantangan, di situ ada undangan untuk menjadi seorang tokoh. Jadi kalau kita mendapatkan problem, tantangan, itu surat cinta Tuhan. Itu promosi. Kalau kita diam, ya tergilas. Tapi kalau kita berhasil memanage menjadi the best situation, maka kita akan menjadi nabi kecil di dalam masyarakat berantakan itu. Nah, Asma'ul Husna ini perlu pendalaman. Tidak bisa kita di tempat lain. Itu sudah 3 tahun Asma'ul Husna belum selesai dibahas. Not only how to memorizing Asma'ul Husna, but how to understand and how to realizing of Asma'ul Husna itself. Yeah. Mungkin nanti ada saatnya. Atau mau ikuti Zoomin saya setiap pagi waktu jam 6 sampai jam 8 di Nuh. Boleh dibuka di YouTube. Free of charge tidak ada. Pokoknya kita sudah 10 tahunan. Bahkan semenjak kami pulang dari Amerika itu kita mulai dari Sunda Kelapa. Per hari ini non-stop. Ya, dengan segala keterbatasan, kesederhanaan kita harus belajar bareng. Saya tidak berpretensi menjadi guru di sini ya. We are teman diskusi. Pertanyaan dari Profesor Heri Harjono, beliau menyampaikan dikarenakan wajah Allah itu ada di mana-mana, dengan kata lain spektrumnya maha luas, maka kita dimungkinkankah untuk mendekatinya dari manapun juga, Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kita diberikan ilmu oleh Allah itu hanya qalilun jiddan. Sementara ontologi keilmuan yang harus dianalisis, diobservasi itu unlimited, maha tak terbatas ya kan. So, bagaimana caranya? Saya kira kita juga diajarkan rahasianya oleh Al-Quran. Tidak mungkin kita akan menyelesaikan persoalan dengan ilmu atau akal otak. Kata Jalaluddin Rumi, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudera? Insya Allah. Iya kan?
Jangan pakai ilmu. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalil. Tapi ada potensi manusia itu yang very unlimited juga. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, itu surah Al-Baqarah ya, ayat 30, 31, 31, 32. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan dengan hikmah, hikmah itu kearifan, faqad utiya, maka Allah akan berikan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, akan diberikan kebaikan yang unlimited, tanpa batas. Jangan menangkap samudra dengan gelas. Ya, tangkaplah air laut itu dengan samudra itu sendiri. Kita itu kan makhluk yang unlimited. Satu-satunya ciptaan Allah yang handmade-nya Allah itu. Yang lainnya buatan pabrikan lah, kira-kira seperti itu. Batik tulisnya Allah itu hanya manusia tuh. Yang lainnya batik pabrikan, industri. Ya. Ma mana akan tasjuda lima khalaq tu biadai. Kenapa engkau tidak bersujud kepada manusia, Kang Iblis, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, masculine hand and feminine hand. What is the meaning of masculine and feminine hand? Ini perlu juga pendalaman. Maka itu, apa yang kita bahas pada kesempatan ini hanya sangat-sangat sporadis. Itu pun juga tidak sistematis. Loncat-loncat karena kita mengikuti ayat-ayat yang dibahas oleh Pak Hasanuddin. Nanti kalau mau lebih sistematis mungkin better ya, tapi beranak tangga. Ini kita fluktuatif, loncat, minggu lalu dangkal, hari ini agak dalam, karena kita mengikuti ayat yang dibaca. Tapi itu juga tidak salah, dan itulah Al-Quran. Nah, inilah hebatnya Al-Quran, itu seperti hutan belantara, Bapak Ibu. Coba kalau kita lewat di Sudirman Tamrin tuh, taman-taman yang sedemikian mahal, sedemikian indah, tapi rekayasa manusia. Setiap hari, 1 bulan kita lewat di taman itu nggak ditengok lagi kan. Tapi kalau kita masuk ke hutan belantara, selalu ada yang baru setiap hari, selalu ada yang lain. Quran itu hutan belantara. Buku-buku filsafat itu adalah taman-taman Sudirman. Maka itu gampang bosan kan. Baca pendahuluannya, baca penutupnya, baca daftar isinya, dituntun oleh judulnya. Udah 50% isi buku ini saya tahu kok. Baca judul, baca daftar isi, baca pendahuluan, kemudian baca conclusionnya. 50% isi buku ini saya tahu. Karena basic knowledge-nya tentang konsep ini juga saya sudah paham dari buku lain. Udah nggak usah baca buku itu, nggak usah beli buku itu. Tapi kalau Quran, dibuka surah Al-Fatihah, lumayan lah introduction-nya kan Al-Fatihah. Tapi dari surah Al-Baqarah tiba-tiba diantar dengan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Kok sapi ya? Dari surah Al-Baqarah itu muncul surah Ali Imran. Kok ada lagi surah keluarga Imran? Apa kaitannya sapi dengan Ali Imran? Habis itu sudah surah An-Nisa, perempuan lagi. Apa hubungannya itu? Habis itu ada surah Al-Maidah, hidangan makanan. Ya, jadi sangat tidak sistematis dalam pandangan sistematisasi penulisan ilmiah kan. Tapi justru disitulah Al-Quran tampil sebagai hutan belantara, tidak pernah bosan. Mau rekreasi Sudirman yang paling bagus, atau di hutan belantara di Bogor sana itu, kita bisa menyaksikan aslinya, bukan rekayasanya. Quran itu asli, taman itu rekayasa. Rekayasa ciptaan manusia itu bosan, tapi rekayasanya Allah nggak pernah bosan. Pernah nggak baca Quran bosan? Aku bosan belajar Quran dari SD, baca Quran sampai pensiunan pun juga baca Quran. Pernah bosan nggak? Enggak. Kenapa? Karena hutan belantara, bukan masuk di Taman Sudirman. Saya kira itu Pak Sanudi. Baik. Masih ada waktu kah, Ustaz? Ya, silakan. Oke, baik. Ini Ustaz, ada pertanyaan yang
saya dapati pada bagian akhir dari kolom chat ini. Tadi saya membaca dari Bapak Joni Julkifli. Beliau menyampaikan bahwa paralel dengan penjelasan Ustadz bahwa kitab Al-Quran dilihat sebagai simbolisasi martabat umat Islam. Bagaimana dengan pandangan bahwa patung-patung di gereja misalnya dipandang sebagai berhala, benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak patut disembah. Namun bagi umat yang terkait, patung itu simbol pula dari keimanan mereka. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita memandang dalam konsepsi antara patung-patung tersebut dengan apa yang kita lakukan terhadap Ka'bah dan Hajarul Aswad? Mohon pencerahannya. Mohon maaf ya, mungkin terlalu publik kalau saya bicara lebih rinci di sini. Apa itu sebetulnya patung itu? Patung itu kan batu. Musyrik ya pasti musyrik menyembah patung kan. Tapi kalau kita mampu menyadarkan diri kita, patung itu kan batu. Segala sesuatu yang ada itu kan adalah wajah Allah. Patung itu kan juga wajah Tuhan juga. Boleh nggak menyembah patung kalau itu wajah Allah? Ya. Ada satu hadis. Ini hadis dari sahabat melaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada orang aneh di pinggir kota Madinah itu nggak pernah kelihatan orang itu. Salatnya kok menghadap ke pohon. Kita kan menghadap ke Ka'bah. Ciri-cirinya apa kata Rasulullah? Oh begini. Oh itu bukan orang sembarangan. Itu Khidir. Karena dalam riwayat Khidir itu kan tidak mati, dia akan hidup sampai akhir zaman, nanti dia membunuh Dajjal. Khidir nanti itu yang dibunuh oleh Dajjal terakhir. Nah, tapi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, itu ada riwayatnya. Nah, itu Khidir. Kembali sampaikan salam saya. Maaf saya tidak bisa menjumpainya karena saya ada tamu. Suruh doakan saya agar sukses menjalankan misi kenabian yang aku emban. Ya, Syekh, salamnya Rasulullah, junjungan kami. Mohon maaf tidak bisa menjumpainya karena dia ada tamu. Tapi minta didoakan agar sukses menjalankan misi kenabian. Habis berdoa, hilang, pergi dia. Dia menyembah pohon, salatnya menghadap ke pohon. Apakah itu musyrik? Ya. Siapa yang tampil dalam bentuk pohon? Adakah wajah lain selain Allah? No. The manyness is the oneness, and the oneness is the manyness. Yeah. Siapa yang tampil dalam bentuk istiqlal, mihrab, mimbar, ya, tiang, karpet, semuanya itu adalah istiqlal. Berapa istiqlal? The only one istiqlal, tapi ada entitas 1000 yang mendukung keberadaan istiqlal. Bisa nggak tampil istiqlal tanpa ada kubah, menara, tiang, dinding? Nggak ada. Jadi tiang, menara, mimbar, ya, itu part of the istiqlal. Nah kalau itu hilang, maka berarti hilang istiqlal. Jadi siapa yang tampil banyak? Istiqlal. Siapa yang tampil satu? Istiqlal. Adakah sesuatu yang bukan istiqlal di dalam lingkung istiqlal? Enggak. Everything is istiqlal in masjid istiqlal. Nah, how many istiqlal? The only one istiqlal. But how many identity in inside istiqlal? A lot of, ya kan? Maka itu kita perlu menyadarkan diri kita bahwa selama yang kita sembah itu adalah alam semesta. Batu itu kan juga bagian dari alam semesta. Alam semesta sebelum jadi alam semesta sembunyi di mana? Ayo Bapak Ibu. Sebelum alam semesta ini, kamu dulu pernah nggak ada, yang ada hanya Allah kan? Kuntu kanza makhfiyan. Aku dulu itu pada mulanya hanya satu-satunya aku, hanya aku sendiri. Lalu aku memanifestasikan diriku melalui asmaku, nama-nama aku, atau melalui Nur Muhammad,
Itu the same meaning itu. Nur Muhammad, Asmaul Husna, Ayanu Thabit, Nufus Rahman, ada 7 sinonimnya itu. Dia juga. Setiap ulama memberikan nama yang berbeda. Nanti kalau Bapak Ibu, itu Nur Muhammad, itu Nufus Rahman, wah itu Ayanu Thabit, sama aja. Cuma kita nggak paham aja. Nah, jadi Bapak Ibu ini. Nah, ketika kita musyrik kapan? Ya. Kenapa disebut musyrik? Anekdotnya Ibnu Arabi. Ya, Kristen itu musyrik karena membatasi Tuhan hanya 3 kan. Sama dengan Hindu. Trimurti. Kristen Trinitas. Ya, Hindu Trimurti. Padahal Quran mengatakan semua yang tampak itu adalah aku kok. Nah, ketika menyembah patung batu itu, tapi menginjak-injak batu-batu yang lain, tidak ada sakralitasnya apapun, musyrik. Mengistimewakan satu, menganaktirikan yang lain, itu musyrik. Tapi kalau kita sadar semua siapa yang tampil dalam bentuk patung, siapa yang tampil dalam bentuk batu jongkokan pada saat kita sedang buang air itu sama semuanya kok batu itu. Nah, pembedaan antara satu sama lain itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Jadi tadi itu Khidir, kenapa sholatnya menghadap ke pohon? Karena dia tahu orang seperti Khidir itu dia sudah mampu menyaksikan rahasia Tuhan. Dia melihat pohon itu bukan pohon. Dia melihat siapa yang tampil dalam bentuk pohon. Maka itu Khidir dalam kisah surah Al-Kahfi ya, Bapak Ibu. Lihat surah Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Pasti Komnas Anak akan heboh itu. Masa tokoh agama membunuh anak-anak kecil tanpa dosa atas nama Tuhan? Tapi dipuji dalam Quran. Masa perahu nelayan, satu-satunya sumber mata pencarian orang, dibolongin? Pasti Komnas HAM marah itu. Ya. Kemudian habis anggaran, habis uang, tenaga, bangun gubuk yang reok habis dipugar, ditinggalkan. Pasti Sri Mulyani marah, itu tidak efisien. Tapi Allah memuji perbuatan Khidir. Kenapa? Karena min ladunni ilman, aku diberitahu ilmu rahasianya Allah. Orang yang pernah kita lubangi perahunya sedang mencari kita, ingin berterima kasih, untung ada orang baik melubangi perahu kita. Karena keesokan harinya raja yang zalim berkenduri untuk merayakan ulang tahun di laut, semua perahu yang layak pakai dirampas, tidak dikembalikan. Perahu orang saleh dibolongin. Selamat, cukup menempel, bisa dipakai melaut. Kenapa anak itu kami bunuh? Saya diberikan ilmu laduni. Kalau anak itu besar nanti akan masuk neraka, mengkafirkan kedua orang tuanya, termasuk masyarakat akan menjadi tukang onar, provokator. Kita membunuh secepatnya, anak itu tidak jadi masuk neraka. Sementara aku diperlihatkan kedua orang tuanya akan dikaruniai anak-anak saleh dan soleha yang lain. Kenapa rumah ini kita pugar, lalu kita tinggalkan? Ada harta karun, pemiliknya masih bayi, 30 tahun, bangunan ini akan roboh. Anak itu sudah mampu menemukan harta karun tersingkap itu, sudah mampu memberdayakan. Jadi ini satu contoh, kalau rahasianya Tuhan, kita tidak bisa memahami, tapi belakangan akan disingkapkan. Itulah keterbatasan kita sebagai anak manusia. Kita disuruh belajar, karena di atas langit masih ada langit. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Makasih Pak Tondi. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada hari ini. Betapa semakin kita banyak belajar, semakin sadar benar kita bahwa betapa sedikitnya ilmu yang kita ketahui. Mudah-mudahan kesadaran ini akan semakin memotivasi kita untuk semakin giat lagi memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama dalam etapa terakhir perjalanan kehidupan kita ini, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang semakin menghantarkan kita kepada pemahaman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, pada pagi hari ini selain daripada pertanyaan yang disampaikan, kami ingin memberikan kesempatan Ustadz kepada Bapak Mehmet Gunawan untuk mengekspresikan apa yang dirasa dan diresapinya melalui sebuah puisi. Kepada Pak Mehmet kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz Hasanuddin, Pak Prof, Bapak Ibu jamaah. Sebetulnya sajak ini saya tulis untuk diri saya sendiri. Mungkin tidak selalu pas dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Untuk itu kalau tidak sesuai saya mohon maaf. Judulnya adalah Engkau sungguh dekat. Saya bacakan. Engkau sungguh dekat, keberadaanmu sungguh untukku. Dan di manakah engkau ya Rabb? Engkau dekat, teramat dekat, seperti dalam firman-Mu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Asmamu bergema, hadir mengikat setiap niat. Pertolonganmu itu dekat, balasan baikmu pun dekat. Surgamu dekat, kekafiran dan kematian juga dekat. Jurang dosa menganga, peringatan mengiang sepanjang perjalanan. Aku kau beri hamparan kesempatan dan kebebasan total. Tapi kau beri rambu dan pagar-pagar dengan balasan setimpal. Jiwaku terpuruk, timbul tenggelam menggapai rahmah. Sungguh jauh, meniti perjalanan taubat yang istiqomah. Merangkak, berteriak, mendekatkan diri, membebaskan debu dosa yang melumuri. Di tiap satuan waktumu, aku berserah. Engkau yang maha mengetahui setiap gerak dan langkah. Menyaksi hembusan nafas, serpihan niat dan sedak. Aku yang berdosa menghindar jurang siksa. Tak tahu diri mengharap nikmatnya surga. Bertobat, mengharap cinta dari Sang Maha Pemberi Cinta. Ya Allah, diri kami yang kasar begitu berat menjaga jalan dosa ke arah keburukan lebar dan mudah. Terpampang jelas, kuat mengajak sesat setiap aku melangkah. Lihatlah kebohongan yang sungguh dekat, begitu mudah terucap. Fitnah, iri dengki, mengisi hati setiap hari tanpa terasa. Menghina, merendahkan, meluncur lepas jadi terbiasa. Menipu, menuduh, menjerumuskan tanpa merasa berdosa. Memufuk nafsu, menyebar benih-benih pandemi penyakit jiwa yang menyiksa, membusukkan dan meracuni kehidupan manusia dan alam beserta isinya. Saudaraku, jiwa yang tak henti bergejolak, berjuta pikiran dan harapan tentang dunia dan akhirat kelak. Seperti kata guru kita, kebaikan itu baru difikirkan sudah berpahala. Keburukan baru terbersit belum dicatat dosa. Sungguh Allah Maha Sayang terhadap umatnya. Engkau berfirman bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Rahmat-Mu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Masihkah kita berpikir melawan kehendak Tuhan? Kita sering lupa meminta pertolongannya. Kita sering lupa mengingat keberadaannya. Kita sering lupa menjauhi larangannya.
Kita sering lupa melaksanakan apa yang diwajibkannya. Kita sering lupa bersyukur atas nikmat yang dilimpahkannya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran dan kuatkan aku untuk melakukannya. Serta tunjukkan kepadaku kesalahan itu sebagai kesalahan dan kuatkan aku untuk menghindarinya. Keburukan yang mengajak kita berlari, aku tahu, tapi acap kali tak kuasa menahan diri. Aku menyadari, tapi seringkali tak bisa berhenti. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, jaga kami dari godaan berbuat dosa selama ini. Allahu Akbar. Mehmet Gunawan, Pasar Minggu, 20 Agustus 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Mehmet, terima kasih atas puisinya. Mungkin Ustadz mau mengomentari secara khusus Ustadz atas puisi ini. Silakan Ustadz. Iya, begitu indahnya saya kira senapas dengan apa yang sering kita bahas ya. Ya, terima kasih Pak. Itu bisa memberikan legitimasi psikologis daripada apa yang kita yakini selama ini, bahwa kebenaran itu memang hanya dari Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas komentarnya, dan Pak Mehmet, terima kasih Pak Mehmet. Mohon izinnya apabila puisi ini bisa di-share Pak Mehmet untuk dibagikan kepada seluruh peserta. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah serta Ustadz, titip salam dari Prof. Saryadi. Beliau baru larut malam pulang dari luar kota sehingga kondisinya kurang sehat saat ini. Semoga Allah segera sehat dan sembuhkan. Maka pada hari ini mohon izin Ustadz apabila kami ingin hadirkan Bapak Rudi Rajab untuk menyampaikan sambutannya dan komentar atas nama seluruh peserta kepada Pak Rudi Rajab. Kami persilakan Pak Rudi untuk di-unmute audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Nasruddin Umar, guru kami Pak Hasanuddin Thaib, guru kami juga. Dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, alhamdulillah menjadi sibghatullah, celupan Allah kepada kita semua, kepada jamaah NBO pada umumnya, dan juga bangsa dan umat ini, untuk bisa lebih memahami Al-Quran sebagai hutan rimba pengetahuan dan juga ma'rifatullah. Tadi kami sudah dari 1.000 orang Pak Nasar, yang tadi melebihi, tapi alhamdulillah sudah dapat dari YouTube itu yang bisa diikuti. Nah, ini pagi ini masih ada 707 orang yang mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Nasar, dan juga ditanyakan ataupun menjadi tanya jawab yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Tadi Bapak sudah menyampaikan go deeper to yourself, maka akan lebih paham akan keberadaan Allah. Saya kira message itu adalah universal, Pak. Bisa menjadikan satu alasan ataupun cara ataupun metode untuk bisa meyakinkan keluarga-keluarga dekat kita yang masih belum mau atau belum bisa memahami apakah keberadaan Allah itu dengan cara Islam. Nah, ini juga menjadikan cara untuk bisa menarik keluarga-keluarga kita yang masih jauh dari ajaran-ajaran Allah. Terima kasih Pak Nasar atas semua yang disampaikan, dan apa yang dilakukan ini adalah ibarat Pak Jalaluddin Rumi tadi, sebuah cangkir tidak akan cukup untuk menampung samudra, tapi jadikan samudra itu untuk menampung air, pemahaman dari kita, ilmu kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali juga atas kesabaran dari para jamaah NBO yang sebenarnya Pak Nasar itu tidak pada sabar, karena kalau chat tidak dibatasi itu tidak akan pernah berhenti untuk memahami filosofis ataupun ajaran-ajaran falsafah yang disampaikan oleh Pak Nasruddin.
yang sangat-sangat berguna untuk kami sekeluarga dan juga keluarga besar NBO dan bangsa ini. Insya Allah dengan ini kita makin merasa kecil, kita makin merasa kerdil, tapi kita menginginkan sesuatu yang terbaik sebelum kita berpisah ataupun kita diwafatkan Allah dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nasar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya. Baiklah Ustadz, kami persilakan apabila ada yang mau dikomentari ataupun sekaligus nanti mohon kesediaan Ustadz untuk menutup pertemuan ini dengan doa Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Baik, ya saya kira terima kasih Pak atas perhatiannya dan chatnya, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa saya ini adalah I'm nothing, saya tidak ada apa-apanya ya. Hanya diminta sedikit komentar-komentar dari apa yang dibacakan oleh Pak Hasanuddin dan Pak Riah kita ya. Saya juga mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sependapat dengan Bapak Ibu sekalian, tapi itulah kita sama-sama mencari ya, semoga Allah meridai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maaf. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khairat wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafat narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jaddu bil kufari. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa ittiba wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa du'a illa tusma'. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba wa virus corona wa su'il akhlaq. Rabbi rahimhuma kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan pencerahan yang diberikan pada pagi hari ini. Kembali lagi kami hanya menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kami semuanya, dan semoga Ustadz pula mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah dan doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara NBO dan Beranda pada pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Insya Allah nanti malam kita akan melanjutkan acara tadarus bareng kita Bapak dan Ibu, dengan pengalaman bahwa beberapa kali jam 7.30 ternyata terlalu terburu-buru dikarenakan sebagian dari kita menyelesaikan salat isyanya. Jadi mohon kesediaan Bapak dan Ibu apabila nanti malam tadarus bareng kita membaca juz ke-12 dapat kita laksanakan pada jam 8 malam agar lebih leluasa lagi nantinya di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.